lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di soal AKM untuk SMA ya. Kita masuk ke konteks pertumbuhan kecambah. Seorang peneliti melakukan percobaan menanam kecambah dengan beberapa media tanam dan keadaan cahaya yang berbeda. Berikut adalah hasil pertumbuhan kecambah dalam 1 bulan. Ada 3 media tanam, yaitu tanah pasir, tanah merah, dan tanah humus. Kemudian ada 3 kondisi keadaan cahaya, yaitu terang, gelap, dan redup. Ini diteliti selama 4 minggu ya. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sayangnya di minggu keempat ini ada tabel yang tidak kelihatan di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat pertanyaan pertama untuk konteks ini ya. Pertanyaan pertama adalah jawaban singkat. Selisih terbesar dari pertumbuhan tertinggi dan terendah kecambah dalam keadaan cahaya gelap pada minggu ke-1 sampai ke-4 terjadi pada media tanam tanah apa? Jadi kita nanti fokusnya adalah keadaan cahaya gelap ya, minggu 1 sampai minggu ke-4. Kita lihat yang pertumbuhan tertingginya yang mana. Kita fokus pada yang gelap. Berarti di sini minggu pertama sama minggu keempat. Kita lihat. Untuk tanah pasir awalnya 6 menjadi 16. Berarti selisihnya 10 ya. 10 cm. Untuk tanah merah tadinya 14 menjadi 25. Berarti kenaikannya 11 cm. Untuk tanah humus awalnya 16, sekarang menjadi 24 minggu keempat. Ini selisihnya 9. Nah, dari sini tampak bahwa tanah merah ini ya, yang pertumbuhannya paling cepat. Sehingga jawabannya adalah tanah merah. Jadi, jawabannya pada media tanam tanah merah. Seperti ini. Untuk pertanyaan pertama selesai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Konteksnya masih sama ya. Pertumbuhan kecambah. Ini konteksnya masih sama. Ini soalnya adalah multiple respon ya. Artinya ada beberapa jawaban yang benar. Berdasarkan data pertumbuhan kecambah yang diberikan, dapat ditarik beberapa hipotesis atau dugaan sementara terkait pengaruh cahaya dan media tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Berikut ini, mana sajakah yang merupakan hipotesis yang tepat? Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Oke, kita lihat. Pernyataan yang pertama. Pertumbuhan tanaman di tanah merah lebih cepat daripada di tanah pasir. Oke, kita lihat tabelnya ya. Tanah merah lebih cepat daripada tanah pasir. Kalau kita lihat, tanah pasir ini 4, ini 7, 6, 14, 5, 10 ya. Memang secara umum pertumbuhan di tanah merah dari minggu ke minggu juga sama. Selalu lebih tinggi daripada tanah pasir. Nah, berarti hipotesis ini atau dugaan sementara ini benar ya untuk yang pernyataan pertama atau A. Jadi yang ini benar. Kemudian yang kedua, tanah humus memiliki kualitas yang paling baik terhadap pertumbuhan tanaman. Kita lihat tabelnya lagi. Tanah humus mana ini? Oh, ini dia.
Di minggu pertama tampak tanah humus tumbuhnya paling cepat ya. Minggu kedua juga paling besar, paling panjang dibandingkan dengan tanah merah dan tanah pasir. Minggu ketiga juga sama, juga di minggu keempat. Jadi secara umum untuk tanah humus ini memang lebih baik daripada tanah merah maupun tanah pasir. Berarti pernyataan B juga dianggap benar. Kita benarkan ya, sesuai dengan tabel. Yang C, semakin banyak cahaya yang diterima tanaman, maka pertumbuhan tanaman akan semakin cepat. Kita lihat datanya. Semakin banyak cahaya berarti semakin terang ya. Kalau kita lihat semakin terang justru malah pertumbuhannya paling lambat ya. Ini 4, 7, 9 yang terang, yang gelap 6, 14, 16. Berarti justru kebalikannya harusnya. Semakin tidak ada cahaya, maka pertumbuhannya semakin cepat. Ini juga terjadi di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Untuk itu, bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang ketiga salah ya. Semakin banyak cahaya harusnya pertumbuhannya semakin lambat ya. Sekarang yang D. Perbedaan signifikan pertumbuhan tanaman akibat banyak sedikitnya cahaya terlihat pada media tanam tanah merah. Kita lihat ya. Tanah merah. Ini 7, 14, 10. Ini kalau terang 7, gelap 14, redup 10. Sementara kalau tanah pasir, terang 4, gelap 6, redup 5. Ini enggak terlalu signifikan ya. Selisihnya cuma 1, 1. Tapi kalau yang merah, ini sampai 7 poin, ini sampai 4 poin. Kita lihat yang humus. 9, 16, 12. Ini juga lumayan banyak, hampir sama dengan yang merah. Ini untuk minggu pertama. Kita lihat minggu kedua. Ini yang tanah pasir 7, 9, 8 hampir tidak ada perubahan. Artinya tidak terlalu banyak perbedaan. Kemudian tanah merah ini 9, 17. Berarti cukup ya, cukup tinggi ya. Ini 8 selisihnya. 17, 14. Selisihnya adalah 3. Untuk tanah humus 14, 19. Ini cuma selisih 5. 19, 17. Selisihnya 2. Berarti lebih banyak yang merah ya. Jadi pengaruh keadaan cahaya cukup signifikan ya untuk media tanam tanah merah. Karena ini selisihnya cukup tinggi antara terang dan gelap. Kita lihat lagi di minggu ketiga. Ini untuk tanah pasir juga relatif tidak terlalu banyak selisihnya. Ini 4, ini cuma 2. Kemudian tanah merah, ini cukup besar ini 8. Ini 3. Kemudian ini hampir sama ya. Cuma selisih 3 saja. Ini bahkan cuma selisih 1. Di minggu keempat juga tanah merah jauh sekali ya antara terang sama gelap. Untuk tanah humus hanya 4 poin saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh keadaan cahaya sangat signifikan ya untuk media tanam tanah merah. Jadi yang keempat pernyataannya juga benar. Sehingga nanti jawaban kita adalah yang A tadi benar, B benar juga, D ya, yang C kurang tepat. Cuma ada 2 soal untuk konteks media tanam ini. Kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.